Halo sahabat beta, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Sahabat, kali ini saya ada di MAN 1 Kudus. Siswi MAN 1 Kudus ini ada yang menciptakan beras analog, beras pengganti beras-beras biasa. Nah, ini yang rendah glukosa katanya. Ini beras ini bisa bagus untuk penderita diabetes. Nah, seperti apa berasnya, prosesnya, bahan-bahannya, mari kita masuk ke dalam, kita tanya langsung kepada siswa-siswi sini. Oke, langsung saja. Halo sahabat, ini saya sudah berada di ruang laborat MAN 1 Kudus. Di belakang saya, belakang atau samping ini ya, samping saya ini ada Mbak Indra dan Mbak Novila. Ini penemu beras analog, beras yang cocok dikonsumsi untuk penderita diabetes. Mana berasnya ini ya? Yang ini ya? Nah, ini beras analognya kayak gini nih bentuknya. Masanya kayak gini. Ini belum diperjualbelikan ya? Iya, belum diperjualbelikan. Ini bisa langsung dimakan ya? Bisa langsung dimakan. Kalau yang ini? Iya, sama aja bisa. Ini sebenarnya kita juga yang buat, tapi bahannya kan beda. Sama yang beras analog yang di pasarin. Oh gitu. Iya, tapi ya kita yang buat. Ini tapi buatan sendiri dengan bahannya sama dengan beras analog yang sudah dipasarin. Jadi itu cuma buat kontrol doang. Pembanding ya. Ini buat pembanding. Ini yang beras biasa ya? Iya. Ini ada beras biasa juga buat pembanding. Buat pembanding tekstur. Ini bisa dimakan? Bisa. Coba saya coba ini ya. Itu beras biasa ya rasanya. Biasa rasanya Biasa aja, rasa beras. Kalau yang ini dari bahan mokaf sama tepung jagung. yang dari mokaf sama tepung jagung. Kita coba. Rasanya kayak jagung. Rasanya kayak jagung kalau yang ini. Kalau yang ini Ada tambahan lamunnya. Jadi itu terbuat dari biji lamun, mokaf sama latau. biji lamun, mokaf sama latau. Ya. Ini tanpa jagung. Ya. Ini yang beras tanpa jagung. Ini kemarin dibawa ke acara ISPO Indonesia Science Project Olympiad. dapat medali emas. Nah, ini saya coba rasakan posisi belum dimasak. Rasanya sedikit lebih gurih kalau yang ini, karena ada campuran lataunya. Ini lebih gurih. Oke, kita tanya-tanya langsung. Oh, ini mau mempraktekkan dulu ya? Ini bahan-bahannya dari apa dan perbandingannya tuh banding berapa, cara membuatnya ya? Oke, kita lihat dulu, mau dipraktekkan cara pembuatannya. Jadi pertama kita ukur dulu proportion dari biji lamun, mokaf sama latau. Di sini untuk membuat beras kami, biji lamun kita ambil perbandingan 7. Selanjutnya kita porsinya mokaf itu perbandingan 3.
Berarti tadi biji lamunnya 7, Ya, mokafnya 3. mokafnya 3. Buat perekat biar bisa merekat dan bisa dibentuk menjadi beras. Ini biji lamun, Ya. yang ini mokaf. Ya. 7:3. Ya. Kemudian Kemudian ini rumput laut lato. Jadi rasanya itu asin banget. Jadi kita buat cuma perbandingan 1 biar menambah rasa gurih pada beras analog kami. Ya. Ini juga bisa dijadiin pengganti micin. Jadi Rasanya lebih asin. sehat gitu, tanpa ada tambahan zat aditif. ini namanya Rumput laut lato. Jenisnya Rumput Kauler laut. Pak SP. Kalau di Jepara itu perailannya kayak anggur laut gitu di dalam laut bentuknya. rasanya asin ini ya berarti ya. Iya. Asin. Yang ini rasanya asin. Rumput laut latoh, latoh ya. Ya, lato. Latoh. Yang ini Biji lamun. biji lamun. Yang ini Mokaf. Mokaf. tepung mokaf, sahabat. Kemudian ini nanti dicampur Ya, dan dikasih air. Ya, ketiga bahan ini nanti dicampur dan dikasih air. Kalau misal kita membuat 2 kg, maka airnya 400 gram. Setelah ketiga bahan ini tercampur, kita masukin air. Tambahkan air secukupnya, tidak sampai acar, cukup sampai menggumpal saja. Biar adonannya pekat, biar bisa raket dan dicetak menjadi beras. Nah, jadinya kayak gini sahabat. Ini masih menggumpal begini. Memang tidak terlalu banyak airnya, karena nanti kalau terlalu encer tidak bisa dicetak jadi beras ya. Ya, lembek. Jadi lembek, gak bisa jadi beras. Ini gini. Kemudian nanti ini dicetak. Dikukus. Oh, dikukus dulu. Terlebih dahulu. Dikukus berapa lama biasanya? 30 menit. Mbak Indra dan Mbak Novila, perbedaannya itu apa ya? Beras biasa sama beras yang dipasarkan dengan beras yang sudah ini apa, dari bahan-bahan apa itu, tepung biji lawu, terus mokaf yang dibuat lomba kemarin. Kalau beras biasa itu kandungannya hanya protein dan karbohidrat, terus yang berasal dari padi. Ini beras analog yang sudah ada di pasaran itu terbuat dari mokaf dan tepung jagung, mengandung karbohidrat dan protein. Sedangkan beras kita terbuat dari biji lamun, rumput laut lato, dan mokaf yang mengandung selain protein dan karbohidrat juga kaya antioksidan dan rendah glukosa. Jadi baik untuk dimakan bagi penderita diabetes. Itu memang dikhususkan ya untuk penderita diabetes. Tidak hanya gitu. penderita diabetes, semua masyarakat juga bisa mengkonsumsinya. Itu awal mula idenya itu dari siapa? Awalnya ini dari ide kita sendiri. Kita tuh melihat banyaknya petani yang gagal panen akibat cuaca yang berubah-ubah. Nah, kegagalan tersebut membuat Indonesia banyak mengimpor beras dari negara lain. Jadi kita mempunyai inovasi untuk membuat beras analog yang terbuat dari ketiga bahan tersebut. Kenapa kita memilih ketiga bahan tersebut? Karena ya salah satunya biji lamun itu jika nelayan menangkap ikan itu hanya sekedar nempel di jaring-jaring nelayan, jadi langsung dibuang, nggak dimanfaatkan. Tapi ternyata aslinya itu mempunyai kaya antioksidan. Jadi kita memanfaatkan tumbuhan tersebut untuk dibuat menjadi beras analog. Berarti bukan dari ini ya, untuk membuat solusi tingginya penderita diabetes, tapi memang memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai gitu. Ya, awalnya kita membuat beras analog itu sekedar membuat beras analog dari bahan yang tidak dimanfaatkan. Ternyata yang sudah dianalisis itu mengandung kaya antioksidan dan rendah glukosa, dan itu baik dikonsumsi oleh penderita diabetes, sehingga kita menyimpulkan bahwa beras kami ini itu baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Terus ini sudah pernah ikut lomba apa aja Mbak?
Ini baru ikut di lomba ISPO Indonesia Science Project Olympiad 2020 di Tangerang dan alhamdulillah mendapat juara 1. Terus rencana ke depan, Mbak? Kalau rencana kedepannya insya Allah kita akan memantenkan terlebih dahulu, terus nanti diuji BPOM biar masyarakat semua itu tahu kalau produk kita aman dikonsumsi dan setelah itu baru dipasarkan. Berarti untuk sementara ini belum dipasarkan? Belum dipasarkan karena belum ada cap dari BPOM MUI. Kalau bahan-bahannya sendiri ini susah nggak untuk didapatkan? Bahan-bahannya ini tidak susah untuk didapatkan. Ini bisa dicari dari Kepulauan Karimun Jawa di Jepara. Untuk proses pembuatannya sendiri, Mbak, itu membutuhkan waktu berapa lama ya? Kalau untuk proses pembuatannya itu membuat beras kami ini membutuhkan 2 hari saja. Yang pertama kita harus ketiga bahan harus dijadikan tepung semuanya terlebih dahulu. Nanti ditimbang ke perbandingan 7, 3, dan 1. Langsung dijadikan 1. Setelah itu dikasih air secukupnya tapi tidak encer-encer supaya lebih pekat saja. Setelah itu dikukus selama 30 menit. Lalu dimasukkan ke dalam alat extruder dan setelah itu keluar menjadi beras. Jadi alatnya itu otomatis ketika tepung tadi dimasukkan ke alatnya itu otomatis mencetak untuk menjadi beras. Tapi itu berasnya masih belum kering, jadi harus dimasukkan ke dalam oven dalam suhu 150 selama 6 jam biar kering. Untuk ini, Mbak, cara memasaknya itu dengan beras biasa ada perbedaannya nggak? Pemasakan dari beras kami dengan beras biasa itu sama, untuk perbandingan airnya juga sama, dan matangnya itu teksturnya mungkin itu sama, tetapi agak pekat gitu. Jadi teksturnya itu lebih padat daripada beras biasa. Kan ini adik-adik dari MAN 1 mendapat medali emas ya itu. Nah, harapan-harapan dari sekolah sendiri bagaimana, Pak? Harapan yang sudah disampaikan oleh Bapak Suyanto selaku Kepala Madrasah Negeri 1 Kudus, harapannya yang jelas temuan dari siswa-siswi MAN 1 Kudus yaitu Babel Mokaf beras analog yang baik untuk kesehatan ini, harapannya ke depan memang bisa diakui dan selebihnya bisa menjadi produk massal. Dan untuk itu tentunya butuh dukungan dari stakeholder ataupun dinas-dinas terkait untuk memfasilitasinya, seperti pemberian paten ataupun apa yang bisa mendukung produk dari teman anak ini jadi produk massal. Kalau rencana terdekat, Pak? Rencana terdekat tentunya sesuai rekomendasi dari ISPO, siswa kami dari MAN 1 Kudus yang telah memperoleh medali emas di ISPO direkomendasikan untuk mengikuti ajang Genius Olympiad di USA. Insya Allah sesuai suratnya perkiraan bulan Juni tahun 2020. Dan tentunya untuk bisa merealisasikan tentunya juga butuh dukungan dari beberapa pihak dan stakeholder terkait, Mas, karena memang biayanya tidak sedikit. Kalau kita hitung kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Tentunya kami berharap mungkin nanti ada sponsor ataupun dari pihak manapun yang melirik dan nantinya bisa kita berangkatkan anak-anak ke USA untuk mengikuti lomba Genius Olympiad tahun 2020. Nah, sahabat kita, itu tadi hasil liputan tentang beras analog buatan dari siswi MAN 1 Kudus. Beras yang kaya akan antioksidan dan rendah glukosa. Nah, semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya. Jangan lupa berikan like jika Anda suka, komen, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa.